Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu, peserta VCT Batch 6 Jabar, terutama grup 4A. Yang saya hormati Bapak Instruktur Pak Indra Budiman, dan pada terima kasih saya ucapkan kepada semuanya yang telah bisa hadir di acara materi pada hari ini. Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan dalam mengikuti acara VCT Batch 6 ini. Ya, terima kasih. Pada hari ini saya akan memaparkan materi yang berjudul tentang peran juru sembelih halal di hari raya Kurban. Ya, sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Bentar. Sebentar. Ya. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, MPD. Pekerjaan saya sekarang saya mengajar sebagai guru di SMK Global Marine, dan juga saya sebagai pengajar di STI Asdika Kerawang, dan terakhir saya juga salah satu anggota di Juleha Karawang. Juleha itu kepanjangan dari Juru Sembelih Halal Karawang. Ya. Next. Sebentar. Oh ya, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan tentang Juleha terlebih dahulu. Juleha itu adalah Juru Sembelih Halal Indonesia, yang mana Juleha ini adalah salah satu komunitas dari para juru sembelih, atau bisa juga kita sebut dengan istilah tukang jagal ya. Tapi tukang jagal di sini berbeda dengan tukang jagal yang ada dengan yang lain lah, karena kami para tukang jagalnya atau juru sembelihnya itu mengutamakan tentang hukum-hukum syariat Islam dalam proses penyembelihannya, dan juga jadi sebelum proses dan sesudah penyembelihan itu kami menjaga dalam sisi kesyariatan Islamnya. Ya. Oh, maaf. Baik, saya lanjut. Ya. Oke. Nah, di sini saya akan memperkenalkan tentang sejarah dari Juleha sendiri. Juleha Indonesia adalah grup juru sembelih halal Indonesia yang didirikan di Gresik, Jawa Timur. Tercetus didirikannya grup Juleha Indonesia adalah dalam rangka ketika acara Haul Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf dipropori oleh dua orang, yaitu yang pertama dipropori oleh Ustadz Zahadapi Ali, yang kedua oleh Ustadz Ismail Huda atau Jagal Embe ya. Dikenalnya di kalangan Juleha itu Ustadz Ismail Huda adalah Jagal Embe. Nah, kapan waktunya? Itu pada tanggal 17 Zulhijjah 1437 Hijriah atau tanggal 10 September 2016. Nah, dari Juleha ini terbentuk dari 2016. Nah, sekarang 2020 berarti sudah 4 tahun. Mau 4 tahun karena September 4 tahunnya ya. Ya, komunitas Juleha Indonesia adalah suatu komunitas yang bersifat edukasi tentang penyembelihan secara syar'i. Nah, jadi di Juleha itu kita itu Kita itu suatu grup yang di mana
setiap anggotanya atau antar anggotanya itu saling berbagi ilmu tentang tentang penyembelihan secara syar'i, mau itu penyembelihan untuk hewan sembelih apa aja, dari ayam, bebek, kambing, domba, sapi, kerbau. Nah, jadi hewan-hewan itu yang biasa kita sembelih di Indonesia ini, kita itu saling belajar dari satu sama lain, yang dari senior kita, yang junior belajar dari seniornya, atau dari ketua apa namanya, ketua juleha wilayahnya. Nah, jadi kita itu setiap wilayah ya, alhamdulillah juleha ini di seluruh Indonesia hampir setiap daerah ada perwakilan juleha dari setiap daerah ya. Di juleha ini di Jawa Barat aja ya. Yang di Jawa Barat itu seperti Kabupaten Bekasi, Depok, Bogor, Sukabumi, Karawang khususnya, Bandung. Nah, itu semuanya mempunyai kantor wilayah daerah ya, DPW ya. Dewan Perwakilan Wilayah ya. Banyak perwakilan di ini banyak daerah-daerah, kabupaten-kabupaten yang mempunyai yang sudah terbentuk. Juleha ini sudah terbentuk di setiap kabupaten, hampir setiap kabupaten ada ya. Nah, jadi di setiap kabupaten ini para juru sembelih halalnya itu bersatu dalam satu komunitas yang bernama Juleha. Di situ kita saling berbagi ilmu, kita berbagi pengalaman, bukan cuma berbagi ilmu, tapi kita juga praktek bareng, kita juga belajar mengasah bareng gitu ya. Dan ada seminar-seminar ini, mau itu sesama teman-teman Juleha Karawang, kita adakan pelatihan, kita adakan seminar, ataupun kita juga antar daerah ya, kumpul di DPW Jawa Barat itu di Bandung, kita berkumpul, kita berbagi edukasi, kita berbagi pengalaman ya, kita berkoordinasi ya. Jadi kita belajar berkoordinasi antara juru sembelih halal Indonesia ini ya, dari tingkat bawah, dari tingkat kabupaten, tingkat tingkat provinsi, dan juga itu seluruh Indonesia. Jadi gimana caranya juru sembelih halal ini satu tujuan, satu ilmu, satu pengetahuan ya. Jadi jangan sampai kita itu keluar dari dari ajaran-ajaran atau ilmu-ilmu tentang kesembelihan ya secara Islam ya. Jadi kita bagaimana caranya kita bisa menyembelih hewan itu secara syar'i, secara tepat, secara hukum agamanya itu baik lah ya. Nah, dan seterusnya komunitas ini dihuni oleh para kiai, ustadz, para penyembelihan atau tukang jagal, baik yang rutinitas harian maupun yang tahunan. Jadi di sini di Juleha Indonesia ini jangan takut ya, kalau ada yang mau bergabung silahkan, karena di komunitas Juleha ini bukan cuma tukang jagal aja, tapi para kiai, ustadz, habib itu banyak yang bergabung di Juleha Indonesia ini ya. Nah, jadi di Juleha ini bukan cuma tahunan, bukan cuma komunitasnya hanya bersifat setahun sekali ketika hari raya kurban saja, tapi tidak. Tapi di sini juga banyak juru sembelih yang harian ya, harian seperti yang harian menyembelih ayam, menyembelih kambing ataupun sapi, itu banyak yang juga setiap harinya menyembelih hewan-hewan sembelihan itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini di materi saya kali ini ya, peran Juleha di hari raya kurban, saya akan mengambil 2 poin, yaitu yang pertama mensejahterakan hewan, yang kedua pelengkapan dalam ibadah kurban. Nah,
Mensejahterakan hewan itu apa ya? Kita lihat, kita masuk. Nah, mensejahterakan hewan itu maksudnya apa? Kita sering mendengar istilah HAM, hak asasi manusia. Ya, ke bapak-bapak ibu-ibu pernah dengar dengan kata HAM ketika seseorang, ya manusia pastinya, seseorang itu dilanggar haknya, itu pasti kita berbicara tentang HAM ya. Atau kita kalau ketemu dengan seseorang atau dengan orang lain itu kita selalu bicara cobalah memanusiakan manusia dengan baik ya. Memanusiakan manusia. Nah, hewan juga sama. Hewan itu juga harus disejahterakan. Hewan itu harus disejahterakan ya. Tapi bahasanya ya nggak sampai menhewankan hewan ya. Ya, memanusiakan manusia dimasukin menghewankan hewan. Tidak, hewan itu tetap hewan, tapi jadi kita itu harus bersikap kepada hewan itu. Hewan itu adalah salah satu makhluk ciptaan Allah ya, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita itu jangan sampai menganggap hewan itu hewan yang hina, hewan itu hina ataupun sepele ya. Jadi kita itu harus menganggap semua makhluk ciptaan yang Allah ciptakan itu harus kita lakukan dengan baik aja ya. Termasuk hewan. Hewan itu makhluk yang diciptakan oleh Allah, maka kita itu harus maka kita itu harus bersikap baik juga pada hewan ini. Ya, jadi bahasanya adalah kita itu harus mensejahterakan hewan atau bersikap baik kepada hewan, khususnya hewan yang akan disembelih oleh kita. Nah, mensejahterakan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia ya. Jadi kita itu harus berperilaku baik kepada hewan, khususnya kepada hewan pembelihan ya. Kita jangan sampai berperilaku buruk ya. Nah, di sini mensejahterakan hewan itu di sini harus seperti apa? Hewan itu harus apa? Hewan itu harus bebas dari rasa lapar dan haus. Nah, makanya hewan sembelihan itu ketika akan disembelih itu jangan sampai kelaparan, apalagi kehausan. Nanti itu akan berakibat hewan itu akan stres, hewan itu akan berperilaku buruk, hewan itu akan tidak baik lah ya. Jadi sebelum disembelih hewan itu harus disejahterakan. Jangan sampai hewan itu merasakan lapar dan haus. Kita harus memberikan makan yang cukup, memberikan minum yang cukup ya, agar hewan itu sejahtera. Yang kedua, bebas dari rasa sakit dan tidak nyaman. Nah, seperti apa rasa sakit dan tidak nyaman ini ya? Nah, kita lanjut dulu aja. Yang ketiga, bebas dari rasa sakit, luka, penyakit. Yang keempat, bebas mengekspresikan perilaku normal. Yang kelima, bebas dari rasa stres dan tertekan. Nah, bagusnya hewan sembelih itu tidak boleh kita sakiti dan ada rasa tidak nyaman pada hewan itu. Makanya hewan itu jangan sampai ketika hewan itu datang dalam satu tempat ya. Kalau ini kan kita berbicara tentang hari raya kurban ya. Jadi sebelum hari raya kurban itu seminggu atau 2 minggu sebelum hari raya itu pasti ya, mau itu kambing, sapi itu sudah didatangkan dari dari tempat peternakannya ke tempat atau ke lokasi yang dekat dengan tempat penyembelihan. Nah, jadi di lokasi itu biasanya ya ada yang
apa namanya, kalau kita ingin mensejahterakan hewan, jangan sampai hewan itu ada rasa sakit dan tidak nyaman. Seperti apa? Hewan itu ditempatkan di satu lokasi, misalnya di satu lapangan yang apa, di satu lapangan yang mana lapangan itu tidak ada penutupnya. Nah, itu sama aja kita membuat hewan itu tidak nyaman dan kesakitan. Kenapa sakit? Karena hewan itu pasti akan kepanasan. Apalagi kalau di lapangan itu kita tempatkan sapi-sapi atau kambing itu berdempetan, ya, tidak ada jaraknya. Kalau tidak ada jarak atau tidak ada sekat, itu bisa jadi hewan itu pasti akan saling bertubukan, saling senggol. Itu akan menyebabkan hewan itu bisa stres dan tidak nyaman, malah akan merasakan kesakitan, ya, dan akan terdapat luka pada hewan itu kalau kita sembarangan menempatkan hewan di suatu lokasi yang tidak baik, ya. Nah, jadi kita harus apa? Jadi kita harus mensejahterakan hewan. Jadi ketika hewan itu datang ke tempat lokasi yang dekat dengan tempat penyembelihan, maka kita harus menempatkan hewan itu dengan baik. Seperti apa baik itu? Seperti tempat atau kandang hewan itu harus tertutup. Jangan sampai hewan itu terkena sinar matahari langsung. Terus apalagi, jadi antar hewan satu sama lain itu harus ada jarak atau ada sekat, ya. Jangan sampai terlalu berdempetan dan ditumpuk-tumpuk, ya. Jadi harus ada jarak dan sekat, ya. Jadi kita berusaha agar hewan itu terhindar dari rasa sakit, tidak nyaman, apalagi sampai hewan itu stres, tertekan, ya. Oke, kita lanjut. Jadi kita mensejahterakan hewan itu harus apa? Yang pertama, kita harus handling hewan itu. Apa maksudnya? Kita mengusahakan untuk memindahkan hewan baik untuk dipotong maupun yang lain dengan aman, ya, bagi pelaku dengan benar serta tidak menguras rasa nyaman pada hewan. Jadi kita harus memindahkan hewan yang akan dipotong, ya, hewan sembelihan ini ke tempat yang aman, ya, ke tempat yang aman, yang seperti saya bilang tadi, kalau bisa lokasi hewan itu harus ada penutupnya agar tidak terkena sinar matahari langsung, dan juga ada penyekatnya agar hewan itu tidak berdempetan, ya. Yang kedua, ya, penyebab sapi susah ditangani atau stres, ya. Poin perhatikan sebelumnya, saat dan sesudah memindahkan. Nah, jadi gimana caranya agar sapi itu tidak stres, ya. Ya, yang ketiga tuh sebelum, saat dan sesudah memindahkan. Nah, jadi kita harus memperhatikan ketika hewan itu dipindahkan dari tempat peternakannya sampai lokasi dengan lokasi penyembelihan, itu kita perhatikan proses pemindahannya seperti apa. Jangan sampai misalnya ketika sapi akan diturunkan di dalam truk, ya, truk yang membawa sapi itu ditendang atau didorong sampai jatuh ke bawah. Jangan sampai sapi itu didorong sampai jatuh dari atas truk sampai bawah tanah, sapi itu jatuh. Nah, itu bisa membuat cedera, stres, dan luka pada sapi. Kita jangan sampai memindahkannya seperti itu. Jadi kita memindahkan sapi dengan baik, ya. Dipindahkan perlahan-lahan dengan menggunakan tangga, ya. Gimana caranya agar sapi itu tidak luka dan tidak stres ketika dipindahkan, ya, sampai lokasi dengan aman. Ya, terus cara merobohkan sapi, jangan sampai sapi itu dirobohkan dengan kasar, dibanting-banting, itu nggak boleh, ya. Ada cara sendiri dengan metode apa, dengan metode cara merobohkan sapi itu ada, ya. Jadi sapi itu bagaimana caranya dirobohkan dengan baik, dengan halus, tidak sampai membuat sapi itu stres. Oke, yang selanjutnya, untuk metode merobohkan sapi secara umum terbagi dua. Nah,
Merobohkan sapi itu ada metodenya, ada caranya. Yang pertama, dengan mengikat saraf di pinggang sapi. Cocok untuk sapi normal menggunakan metode apa? Bisa Bali, squeezy ya. Poinnya adalah tidak boleh menyarukan antara tali kekang dengan tali untuk menjatuhkan, karena akan membuat kepala sapi tertekuk dan stres sehingga berusaha untuk melawan. Susah untuk dirobohkan serta untuk proses penyembelihan akan susah. Nah, di sini saya tidak bisa belum sempat ya menampilkan bagaimana sih metode merobohkan sapi dengan cara Bali atau squeezy. Jadi ada dua cara yang yang sering dipakai, yaitu Bali atau squeezy. Ya, cara itu cara yang dipakai oleh juru sembelih untuk merobohkan sapi. Nah, yang kedua apa? Menghilangkan keseimbangan dengan menghilangkan area manuver pergerakan sapi, yaitu dengan mengikat kaki depan serta mendorong atau menariknya sampai kehabisan area gerak. Nah, ada lagi yang selain Bali squeezy, ada lagi menghilangkan keseimbangan. Nah, ada tekniknya lagi ya. Ini gimana caranya sapi itu pelan-pelan sampai tidak ada gerak ya, sampai tidak ada gerak, sapi itu tidak bisa bergerak sampai sapi itu roboh dengan sendirinya, tapi tidak sampai jatuh dengan keras ya, harus jatuh dengan baik lah ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita lihat. Oke. Nah, selanjutnya, ini sudah ya mensejahterakan hewan itu seperti itu. Jadi, hewan itu harus disejahterakan, harus diperlakukan dengan baik. Ya, bagaimana caranya hewan itu jangan sampai tersakiti, merasa tidak nyaman, apalagi sampai luka atau stres ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam perlengkapan dalam ibadah kurban. Nah, di sini adalah perlengkapan apa saja yang diperlukan oleh seorang juru sembelih halal ya ketika akan melakukan proses penyembelihan. Nah, di sini kita lihat dulu ibadah kurban itu apa sih? Ibadah kurban adalah sebuah peribadahan yang agung ya. Ibadah kurban ya, hari raya agung, hari raya kurban, hari raya kurban itu disebut juga hari raya agung ya. Oleh karenanya perlu kita siapkan secara maksimal, terlebih hal ini merupakan perayaan setahun sekali sehingga perlu adanya murojaah perihal teknis maupun non teknis. Nah, kita langsung masuk saja. Perlengkapan apa saja yang diperlukan oleh seorang juru sembelih halal? Yang pertama, yang pasti diperlukan oleh seorang juru sembelih halal itu adalah bilah sembelih atau golok sembelih bisa ya, atau bedog bahasa Sundanya. Nah, golok sembelih itu seperti apa sih? Nah, ini gambar yang saya tampilkan itu adalah golok sembelih saya ya. Tidak terlalu kecil, tidak terlalu pendek, dan tidak terlalu panjang ya, sedanglah ya. Nah, golok sembelih itu adalah alat yang digunakan untuk proses penyembelihan ya, yang bisa memutuskan 3 urat saraf ya dengan ketentuan di antaranya. Yang pertama, golok itu harus tajam, pasti golok itu harus tajam ya. Kalau tidak tajam jangan dipakai untuk sembelih. Syarat utama golok yang dipakai ketika menyembelih itu, golok itu harus tajam ya. Ada kriteria tajam itu seperti apa? Ada kriterianya ya. Nah, kriterianya apa? Tajam itu dipastikan tajam dengan dites dengan apa? Ditesnya memotong kertas HPS memotong kertas HPS ataupun plastik itu enak banget ya. Jadi ketika HPS atau plastik dipotong dengan ini tidak ada kendala ya, jadi halus banget. Berarti kalau memotong kertas ataupun plastik itu halus atau baik, berarti goloknya itu tajam. Kalau memotong kertas atau plastik itu tidak langsung set, nah itu berarti goloknya kurang tajam lah ya bahasanya. Nah, yang kedua apa? Golok itu harus kokoh, jangan sampai oglek atau
Jangan sampai golok itu ya oglek ya. Saya lupa bahasa Indonesianya apa. Ya jadi harus kokoh, dipastikan tidak lepas saat digunakan. Nah, jadi tidak lepas ya, oglek ya. Yang ketiga, golok itu harus bersih. Jangan sampai golok itu ya ada karat di dalam golok ya. Jangan sampai golok itu berkarat ya, terbebas dari kotoran, terlebih untuk karatnya. Nah, jadi syarat penyembelihan itu ketika kita menyembelih hewan kurban yang misal ada kambing 20 ekor. Nah, syaratnya itu golok itu ketika menyembelih satu hewan itu harus bersih ya. Jadi kita menyembelih hewan yang satu ada darahnya, kita basuh dulu dengan air. Jangan sampai kita menyembelih hewan yang A langsung kita menyembelih hewan yang B, tidak bisa. Jadi ketika kita menyembelih hewan yang A ada bekas darahnya. Nah, bekas darahnya itu kita bersihkan dulu. Nah, lalu kita menyembelih hewan selanjutnya, hewan yang B. Jadi jangan sampai golok itu langsung bekas darah hewan yang A menempel pada hewan yang B. Jadi nggak boleh ada bekas darah dari hewan lain ya. Yang keempat apa? Bersarung. Nah, maksudnya sarung itu ada tempatnya, golok itu jangan sampai nggak ada tempatnya, harus ada sarungnya ya. Nah di sini untuk sapi, ya, panjang golok untuk sapi itu rata-rata yang digunakan itu 30 cm dan kambing itu 20 cm rata-rata ya. Karena sapi itu kan besar, jadi jangan sampai kurang dari 20 ya. Kalau bisa 25 sampai 30 itu untuk sapi ya. Kalau 20 cm itu kambing cukup, kurang juga masih cukup. Ya, yang kelima, nyaman digunakan, tidak licin dan ergonomis ya, pas saat digenggam ya, agar mudah tidak saat digunakan ya. Jadi, golok itu jangan sampai licin atau tidak enak digenggamnya. Ya, harus pas, enak. Oke, selanjutnya apa yang diperlukan oleh seorang juru sembelih? Yang kedua adalah bilah sayat atau bilah pengulitan ya. Ini untuk setelah disembelih pasti kambing atau sapi itu dikuliti kan, disayat atau dikuliti ya. Kulit dan dagingnya itu dipisahin. Nah, dengan apa? Nah, ini contohnya. Ini contoh pisau saya. Ini adalah contoh pisau untuk pengulitan atau penyayatan. Ya, sebuah alat yang digunakan untuk proses penyembelihan pengulitan setelah hewan mati setelah disembelih ya. Nah, dengan sifat yang mirip dengan bilah sembelih, hanya saja dimensi lebih kecil dengan ukuran lebar kurang dari 2,5 cm dan panjang 20-an cm guna memudahkan proses pengulitan dan menurunkan daging dari tulang. Nah, ini cukup ya. Ini pisau sembelih ini ya, pisau sayat ini atau bilah pengulitan ini kuat untuk kambing atau sapi ya, walaupun ini kuat ya. Ini ya pengalaman saya ini kambing 15-30 aja itu nggak usah diasah ya, cukup nggak usah diasah batu, tapi diasah sama kulit aja itu cukup ya, cukup kuat, cukup bagus untuk pengulitan. Apalagi sapi juga kuat ini ya. Sapi juga bukan kuat, tajam ya, bahasanya tajam untuk menguliti sapi. Selanjutnya itu pisau potong daging. Nah, ini pisau yang digunakan untuk memotong daging. Alat yang digunakan untuk memotong daging sebelumnya telah diturunkan dari tulang agar bisa diolah dengan tekstur daging yang tidak rusak dengan sifat mirip dengan bilah sayat. Nah, ini termasuknya adalah pisau untuk memotong daging. Apalagi setelah itu ada lagi. Nah, ini beda lagi. Ini bilah cacah tulang. Nah, kapak, bisa menggunakan kapak atau bisa juga menggunakan golok tulang ya. Bilah cacah tulang. Nah, ini untuk memotong-motong tulang ya. Kalau ini cocok nih untuk memotong tulang ya. Nah, bobot yang lumayan mantap agar hasil cacah maksimal. Hanya saja tingkat ketajaman yang relatif lebih rendah. Ya, ini tidak setajam golok sembelih, tetapi
kokoh kuat ya untuk memotong tulang ya. Jadi ini tajamnya kurang, tetapi bobotnya itu ya beratnya itu cukup untuk memotong tulang. Nah, ini kita masuk ke asahan. Asahan itu ada beberapa asahan yang bisa digunakan. Nah, ini asah yang pertama ada asahan yang digunakan adalah asah batu asah atau ya asahan batu atau batu asah ya. Batu asah itu bisa juga itu banyak grade-nya ya, banyak kelasnya. Ya, alat yang digunakan berbahan dasar batu baik yang alami atau pabrikan dengan kelas dengan grade tertentu ya. Jadi batu ini bisa kita gunakan batu alam atau juga batu asah dari pabrikan ya. Nah, terus apalagi setelah batu asah ada lagi yang kedua ada. Nah, ini yang sering dipakai ketika menyembelih itu adalah sharpening ya. Ini honing steel ya. Jadi kalau juru sembelih halal itu seringnya ya ketika menyembelih hewan atau ketika menguliti itu seringnya pakai honing ya. Pakai honing ya, ini lebih enak karena straight sekali dua kali ya, bawah atas itu di honing dulu ya. Kalau kurang tajam itu tinggal dua kali di honing itu cukup ya, langsung lanjut lagi itu udah tajam lagi ya. Terus selain honing, nah ini honing ya, ini adalah honing steel. Nah, ini stropping. Ini apa stropping itu? Ya, ada lagi stropping ya. Alat asah yang terbuat dari material besi dengan ini honing itu apa? Honing itu alat asah yang terbuat dari material besi dengan bentuk seperti obeng yang berfungsi untuk mengembalikan sudut sesuai kebutuhan berdasarkan tingkat kekerasan tertentu. Nah, jadi ini honing ya. Nah, honing. Yang kedua stropping. Nah, stropping ini apa? Stropping ini ya alat yang digunakan untuk menghilangkan bur hasil dari pembentukan sudut yang baru sehingga hasil asah lebih maksimal. Bisa terbuat dari kulit hewan atau bahan tebal seperti bahan jin atau karton. Nah, ini stropping ini bisa dari kulit hewan ataupun juga dari jeans ya. Selanjutnya selanjutnya nah, ini kita masuk ke alat pelindung dirinya. Alat pelindung diri yang itu kenapa kita, nah, juru sembelih halal ini kita itu bukan cuma berbicara tentang proses penyembelihan, tapi seorang juru sembelih halal harus memperhatikan alat-alat yang digunakan ketika proses penyembelihan. Itu harus baik, harus benar-benar prepare sebelumnya. Jadi dari dari golok, dari bilah sayat, dari golok daging untuk daging, golok tulang, cacah tulang, dan juga alat pelindung diri yang digunakan oleh seorang juru sembelih halal. Jadi gimana caranya kita itu harus steril, kebersihannya kita jaga, kebersihannya kita jaga. Jadi kita itu kita bukan menjaga diri kita saja ya. Alat pelindung diri ini untuk menjaga diri kita dan juga untuk menjaga kualitas dari hewan yang kita sembelih itu ya. Baik sebelum disembelih ataupun setelah disembelih itu kita menjaga kualitasnya dengan baik. Nah, alat pelindung diri yang sering digunakan itu ada topi ataupun juga bisa juga ini seperti apa ya, topi mandor, topi konstruksi ya. Nah, ya mana enaknya aja, mau itu pakai topi ini atau pakai topi yang biasa itu bisa juga. Ya, itu alat pelindung diri ini digunakan itu untuk melindungi diri kita juga dari resiko-resiko yang bisa terjadi ketika proses penyembelihan. Nah, terus selanjutnya apa? Selanjutnya ada sarung tangan. Sarung tangan ini ada dua macam. Sarung tangan ini
Ya, sarung tangan ini kenapa digunakan ya? Alat yang digunakan untuk melindungi tangan dari luka gores atau meminimalisir sayatan serta proses memegang gagang golok lebih nyaman sehingga tangan tidak mudah lelah secara umum. Nah, jadi kita itu harus menjaga melindungi tangan kita ya, melindungi tangan kita ya agar tidak mudah kram, agar tidak licin ataupun agar agar tidak terluka dari bilah atau dari bilah pisau atau golok yang kita gunakan ya. Kalau kita menggunakan, nah ada dua. Yang pertama, sarung tangan itu ada sarung tangan anti slip ya. Fungsinya untuk meminimalisir licin pada tangan ya. Nah, terus juga ada yang kedua adalah sarung tangan anti sayat. Sarung tangan anti sayat ini ya. Nah, ini sarung tangan anti slip. Kalau ini sarung tangan anti sayat ya. Kalau sarung tangan anti sayat ini untuk meminimalisir luka yang disebabkan bilah pisau atau golok yang kita gunakan ya. Jadi ketika golok atau pisau itu terkena tangan kita, kalau kita menggunakan sarung tangan anti sayat ini, maka kita tidak akan tergores ya. Tidak, kenapa? Karena ya ini anti sayat, ini seperti sarung tangan seperti untuk berperang ya. Jadi ketika terkena benda tajam itu tangan kita itu tidak tergores ya. Bagus ya, ini wajib dipakai ketika proses penyembelihan ya, untuk menjaga diri kita sendiri. Nah, terus selanjutnya jenis tali yang bisa digunakan untuk penanganan sapi. Nah, tali yang digunakan untuk untuk merobohkan sapi atau kerbau itu bisa menggunakan tali tali nilon, bisa juga webbing ya, tali untuk panjat tebing ya, bisa juga karmantel ya. Nah, ini tali-tali yang sering digunakan ketika merobohkan sapi atau kerbau. Bisa nilon, webbing atau karmantel. Yang bagus yang mana? Yang bagus itu yang nyaman buat kita ya. Apa yang bisa membuat kita nyaman kita menggunakan tali ini, maka gunakanlah tali yang paling nyaman ya untuk kita sendiri. Nah, terus selanjutnya apa ya? Kita lihat. Nah, ini jenis patok yang bisa digunakan. Nah, ini patoknya bisa patok kayu, bisa juga patok besi yang sudah ditanam. Nah, ini contoh praktek. Nah, saya akan memperlihatkan beberapa contoh praktek ya. Ya, jadi ketika kita menyembelih itu ada dua cara, ada dua teknik yang sering digunakan. Ada yang pertama itu teknik tarik, yang kedua teknik dorong. Ya, ada dua cara. Ini adalah teknik tarik. Nah, seperti apa teknik tarik itu? Mari kita lihat. Oh, bentar. Nah, ini dia. Maaf, sebentar. Teknik tarik itu seperti apa? Nah, coba kita lihat teknik tarik. Nah, kita lihat videonya. Nah, jadi dari bawah ke atas ya. Teknik tarik itu dari bawah ke atas. Jadi cepat ya. Nah, ini contoh bilah yang tajam. Kalau kita menggunakan bilah yang tajam itu cepat. Ini sapi yang besar, ketika ditarik itu cepat ya. Prosesnya cepat. Ya, jadi ketika menyembelih hewan itu jangan lama-lama ya. Karena kasihan, apalagi sampai digodot ya, itu jangan ya. Ini contoh. Nah, jadi cuma 3-5 detik saja itu sudah selesai proses penyembelihan ya. Jadi jangan lama-lama proses penyembelihan itu. Kenapa jangan lama-lama? Karena kasihan pada hewannya ya, jangan sampai kita menyakiti hewan lama-lama. Jadi proses yang paling diutamakan ketika menyembelih adalah proses yang paling cepat penyembelihannya. Itu yang paling bagus ya, yang paling. Coba sekali lagi. Nah, kita lihat 1, 2. Nah, tuh.
Nah, nah seperti itu. Jadi cepat ya, ditarik itu dari bawah, tarik apa dari bawah ke atas itu ditarik. Ada lagi apa? Yang kedua itu adalah teknik dorong. Nah, ini seperti ini teknik dorong. Nah, kalau teknik dorong ini dari atas ke bawah. Coba kita lihat. Nah, dari atas ke bawah. Yang terakhir ya, yang terakhir itu, jadi kesimpulannya adalah mari kita mengenal, mengedukasi ya, bagaimana sih cara menyembeli ya, mau itu ayam itu juga harus ada teknik-tekniknya yang tepat ya, yang baik dalam memperlakukan hewan kurban atau hewan sembelihan ya. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih kepada yang sudah menyempatkan hadir. Semoga ada manfaatnya bagi saya khususnya, dan juga semoga ada manfaatnya bagi yang melihat presentasi dari saya ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.